Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang Feminist Studies. Kelompok kami beranggotakan Ridho Awan Kusuma, Kevin Okatama, Muhammad Fatir Sultoni, dan Ahdan Noval Kois. Apa itu studi feminis? Seperti studi budaya, studi feminis mencakup beragam sudut pandang yang saling terkait. Beberapa sudut pandang ini sangat bertentangan dengan teori-teori kritis karena mereka memandang teori seperti itu mewakili dunia dengan cara laki-laki yang menekankan kelas dan kekuasaan. Namun, para sarjana yang bekerja dalam tradisi studi feminis umumnya berbagi banyak komitmen metateoritis kritis yang dibahas sebelumnya, pandangan konsumsi sosial tentang dunia sosial, keyakinan dalam hubungan antara yang tahu dan yang dikenal dalam sistem epistemologis, dan komitmen untuk perubahan sosial dan emansipasi. Jadi, dalam studi feminis ini ingin merubah pandangan konsumsi sosial di mana laki-laki menekankan kelas dan kekuasaan, dan juga komitmen untuk perubahan sosial dan emansipasi. Di sini studi feminis ini ingin mencari kesetaraan gender. Nah, gender di sini sebagaimana diungkapkan oleh Mansur Fakih adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sifat-sifat tersebut sebenarnya dapat dipertukarkan. Artinya, ada laki-laki yang memiliki sifat emosional, lemah lembut, dan keibuan, dan ada juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Selanjutnya, para feminis mengklaim bahwa masyarakat telah dikonstruksi secara sosial dengan cara patriarki. Patriarki di sini maksudnya adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dalam mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan hak properti. Misalnya di dalam keluarga, sosok ayah memiliki otoritas terhadap istri dan juga anak-anaknya serta harta bendanya. Namun, bagi para cendekiawan feminis dalam komunikasi, beberapa cara yang kurang jelas adalah penting. Misalnya, para sarjana feminis berpendapat bahwa struktur bahasa adalah patriarkal dan opresif. Maksudnya di sini adalah struktur bahasa bersifat dominan dan menindas. Bahwa wacana sains yang menjadi dasar sebagian besar pengetahuan kontemporer kita adalah patriarkal, dan bahwa suara perempuan di semua bidang kehidupan telah dibungkam secara sistematis atau diredam, di mana perempuan sedikit sekali diberi kebebasan dalam menyampaikan pendapat, dan juga laki-laki hanya mau mendengarkan apa yang diucapkan laki-laki, serta hanya mau bertukar pendapat dengan sesama laki-laki. Lalu, para sarjana dalam tradisi ini menganjurkan nilai pemahaman dan mendengarkan suara feminim yang berbeda dari maskulin dan yang mengistimewakan nilai-nilai feminim dari keintiman, penataan, dan hubungan atas nilai-nilai maskulin dari rasionalitas, hierarki, dan kontrol. Namun, para sarjana ini juga mengakui bahwa suara feminis tidak berbicara serempak dan feminis sering menekankan pentingnya menghargai berbagai sudut pandang perempuan yang mungkin bervariasi tergantung pada faktor ekonomi, kelas, dan pengalaman. Berikut pendekatan spesifik untuk feminisme dalam hal akar subordinasi perempuan, kebijakan masyarakat feminis terhadap perempuan, dan tindakan korektif yang diperlukan oleh teori feminis untuk emansipasi. Perspektif feminisme liberal. Akar subordinasi perempuan, pengecualian dari batasan hukum, kepercayaan masyarakat terhadap inferioritas perempuan, ketidaksetaraan struktural. Kebijakan masyarakat terhadap perempuan, membuat aturan di ruang publik, peran sosial yang sebenarnya menindas bagi perempuan, tuntutan feminis, upaya hukum untuk memastikan bahwa perempuan dan minoritas tidak dirugikan secara sistematis. Perspektif kedua, feminisme Marxis. Akar subordinasi perempuannya, struktur kelas, kepemilikan sistem produksi, hubungan didominasi oleh kekuatan, dan sistem pertukaran. Lalu kebijakan masyarakat terhadap perempuan, mendevaluasi pekerjaan perempuan, memaksa melalui argumen kebutuhan ekonomi. Tuntutan feminis, sebuah dunia di mana wanita mengalami diri mereka secara keseluruhan, dan pendidikan ulang untuk kepentingan tujuan bersama. Perspektif ketiga, feminisme radikal. Akar subordinasi perempuannya, patriarki sebagai akar penindasan, pentingnya biologi wanita dan eksploitasi. Kebijakan masyarakat terhadap perempuan,
mempromosikan agresi dan kekerasan seksual melalui pornografi, mendorong peran patuh. Tuntutan feminis, penegasan nilai-nilai yang telah didevaluasi oleh manusia. Perspektif keempat, feminisme psikoanalitik. Akar subordinasi perempuan, jiwa perempuan, dan sosialisasi. Kebijakan masyarakat terhadap perempuan bersosialisasi menjadi keyakinan inferioritas biologis, memproyeksikan masalah sosial pada keinginan bawah sadar perempuan. Tuntutan feminis, pemahaman bahwa seksualitas dibangun secara sosial dan bahwa pengalaman feminis dimulai dengan wanita, bukan ayah. Perspektif kelima, feminisme sosialis kontemporer. Akar subordinasi perempuan, hubungan kekuasaan yang sistematis, pekerja rumah tangga, perlu menjadi wegkamers, kelas, dan ideologis. Kebijakan masyarakat terhadap perempuan, mendevaluasi pekerjaan perempuan. Tuntutan feminis, penghargaan atas bagaimana pengalaman perempuan cocok dalam sistem kelas dan ekonomi. Perspektif keenam, feminisme eksistensial. Akar subordinasi perempuan, masyarakat yang mengklarifikasikan perempuan sebagai yang lain. Kebijakan masyarakat terhadap perempuan, memperlakukan perempuan sebagai orang luar yang lain. Tuntunan feminis, dorongan wanita untuk mengambil resiko untuk mengembangkan diri. Perspektif ketujuh, feminisme postmodern. Akar subordinasi perempuan, kebenaran terpadu yang dipromosikan oleh patriarki. Kebijakan masyarakat terhadap perempuan, perlakuan wanita sebagai yang lain, atau menyatukan penjelasan dalam ideologi dominan. Tuntutan feminis, peningkatan keragaman melalui deskonstruksi dan debat filosofis. Dan perspektif terakhir, feminisme budaya. Akar subordinasi perempuan, penindasan oleh nilai-nilai dan stereotip pria dan wanita. Kebijakan masyarakat terhadap perempuan, mempertahankan stereotip yang menghambat pertumbuhan manusia. Dan tuntutan feminis, sebuah masyarakat di mana nilai-nilai dan bentuk-bentuk perempuan dinilai kembali. Feminis liberal kadang-kadang disebut sebagai feminis reformasi, meyakini bahwa solusi untuk ketidaksetaraan berbasis gender harus berasal dari dalam struktur sosial saat ini, dan bahwa perempuan harus bekerja untuk kembali memegang kendali yang adil dalam lembaga saat ini dijalankan oleh laki-laki. Ini adalah pendekatan bekerja dengan dalam sistem untuk emansipasi yang ditolak banyak feminis lain, dengan alasan bahwa itu hanya mendukung dan menjelaskan kembali sifat patriarki masyarakat. Seorang feminis liberal akan bekerja untuk mengubah peluang hukum, dukungan di tempat kerja, dan budaya perusahaan untuk meningkatkan peluang bagi perempuan dalam organisasi saat ini. Untuk pemahaman feminis liberal, sederhananya gini, jadi kesetaraan gender akan terjadi ketika orang-orang tidak melihat struktur sosial. Jadi jangan sampai ngecap atau ngeklaim wanita itu hanya urusan dapur dan rumah tangga saja. Karena cap yang seperti itu membuat perempuan seolah-olah tidak setara dengan laki-laki. Karena ketika perempuan bekerja, apapun itu kerjanya yang sama dengan laki-laki, ya sah-sah aja gitu. Jadi perempuan bekerja itu bukan sesuatu yang aneh, dan jangan menganggap hal seperti itu dianggap sebuah yang aneh. Feminis radikal, sebaliknya, percaya bahwa emansipasi untuk wanita hanya dapat terjadi melalui penghancuran instruksi yang didominasikan atau melalui pemisahan total perempuan dari institusi-institusi tersebut. Seorang feminis radikal mungkin menganjurkan penciptaan organisasi yang dijalankan untuk dan oleh perempuan, di mana langit-langit kaca dari perusahaan patriarkal tidak akan ada dua seruan feminisme lainnya berargumen untuk tindakan yang lebih simbolis. Untuk penjelasan feminis radikal, menurut feminis radikal, solusi yang seperti itu tidak efektif. Tapi solusi yang efektifnya adalah lebih menekankan pada kontrol dominan itu dipegang sepenuhnya oleh perempuan dan lepas dari kontrol dari laki-laki. Karena feminis radikal percaya bahwa emansipasi untuk wanita hanya dapat terjadi melalui penghancuran instruksi yang didominasikan atau melalui pemisahan total perempuan dari institusi-institusi tersebut. Sudut pandang feminis menekankan posisi bahwa tidak semua wanita berbicara dengan satu suara. Teori ini menyoroti fakta bahwa karena tidak tahu tentang materi yang sangat berbeda dan pengalaman, wanita memandang dunia dari sudut pandang berbeda dengan pria. Lebih lanjut, tidak seorang wanita akan memiliki standpoint identik. Misalnya, seorang ibu rumah tangga kelas menengah dengan seorang suami dan 4 anak, seorang eksekutif wanita dari sebuah perusahaan Fortune 500, dan seorang ibu muda imigran muda yang berjuang untuk bertahan dengan bantuan pemerintah adalah perempuan. Dengan demikian, beberapa
beberapa pengalaman umum namun ditekankan oleh sudut pandang feminis. Bahwa karena situasi sosial mereka yang berbeda, semua perempuan ini memiliki keprihatinan yang sangat berbeda dan semua suara ini terutama yang terpinggirkan perlu didengar dalam wacana akademik, sosial, dan politik. Yaitu kita tidak boleh mementingkan atau menguniversalkan bahwa pengalaman perempuan dalam mengklaim bahwa sudut pandang perempuan yang tunggal dan mencakup segalanya ada, melainkan faktor-faktor pengalaman dan material yang mencapai titik pandang spesifik harus dipahami. Jadi bisa dilihat dari contoh tersebut bahwa feminis di sini menekankan pentingnya menghargai berbagai sudut pandang perempuan tergantung pada faktor ekonomi, kelas, dan pengalaman. Feminis postmodern mengundang setiap perempuan yang berefleksi dalam tulisannya untuk menjadi feminis dengan cara yang diinginkannya. Tidak ada satu paksaan tertentu untuk menjadi feminis yang baik. Dan pada dasarnya, feminisme postmodern ini menentang akan adanya karakterisasi dan berkiblat pada laki-laki. Feminis postmodern juga berkonsentrasi pada tema sosial simbolik. Namun, alih-alih menekankan perlunya mendengar suara-suara perempuan, feminis di sekolah ini melihat wacana saat ini di masyarakat dan berusaha mendekonstruksi sistem makna yang didominasi oleh laki-laki untuk menyoroti perspektif perempuan yang saat ini disembunyikan.